Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ulumi fid darin amin lan qala wattakashufu 'inda man yahrumu nadharuhu ilaiha. Bisa dibaca ilaihi, bisa dibaca ilaiha. Kalau ilaiha kembali kepada aurat. Karena makna takasyuf ini kita terjemahkan dulu. Wattakashufu atau kashful aurah, membuka aurat. Inda man yahrumu nadharuhu ilaiha, di hadapan orang yang tidak boleh memandang aurat tersebut, yang haram bagi dia memandang aurat tersebut. Nah, berarti itu dosa, Ustaz, dosa. Kita itu punya namanya aurat. Aurat itu, aurat yang di sini dimaksud adalah yang wajib ditutupi dari anggota tubuh kita. Sesuatu yang wajib ditutupi ini kalau dibuka di hadapan orang yang tidak boleh dia memandangnya, namanya aurat nazar. Jadi langkah pertama, mari kita kenali aurat kita itu yang mana yang wajib ditutupi di hadapan orang-orang. Tadi untuk laki-laki antara pusar dan lutut wajib ditutup. Kalau ada yang kebuka di antara bagian yang wajib ditutup tadi itu di hadapan orang yang memang tidak boleh melihatnya, maka dia dosa. Yang membuka dengan sengaja tentunya dosa, yang memandangnya juga dosa, kecuali mandang dengan tidak sengaja. Pertama kali nggak sengaja, beda. Ini Masya Allah ini ya, yang satu ini. Untuk wanita seluruh tubuhnya. Pendapat yang kuat dalam mazhab kita termasuk wajah dan telapak tangannya. Hanya matanya saja itu. Bahkan ada yang mengatakan mata sebelah saja, Masya Allah tuh. Tapi pendapat kedua yang kita amalkan juga di negara tercinta kita ini, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Ini bagi wanita. Ini di hadapan ajanib, orang luar selain mahram tentunya. Orang luar selain mahram. Ini enggak boleh dibuka. Baik. Intinya kenali aurat kita, jaga aurat itu. Termasuk juga hati-hati kalau kita sedang melakukan perjalanan, khususnya ibu-ibu. Kita sedang melakukan perjalanan, kemudian di tengah perjalanan datang waktu sholat, akhirnya kita pengen sholat. Mampirlah di suatu tempat yang di situ ada masjidnya atau ada musolanya. Di saat wudhu hati-hati, jangan buka kerudung di depan umum. Wudhunya wajib, iya, buka kerudungnya dosa, akhirnya dapat dosa. Tapi Ustadz, bagaimana tempat wudhunya kan terbuka, Ustadz? Yang di situ juga lalu lalang laki-laki dan seterusnya. Wudhu di kamar mandi itu lebih baik. Tapi Ustadz kan ada klosetnya, katanya makruh Ustadz. Mending makruh, mending haram. Ibu-ibu wudhu di kamar mandi makruh, ya oke deh makruh. Tapi nggak dapat dosa. Tapi kalau wudhu di tempat wudhu yang terbuka yang dilihat oleh laki-laki, apa yang terjadi? Haram, dapat dosa. Kamar mandi kok bolong-bolong, ini Masya Allah. Jangan seperti itu. Makanya sekali lagi, serendah apapun taraf ekonomi kita, untuk masalah kamar mandi tolong yang rapat, pintunya yang rapat, ada kuncinya. Ya. Kemudian tempat wudhu di tempat umum itu juga untuk kaum wanita, tolong yang rapat, yang spesial untuk mereka. Supaya mereka tidak membuka aurat di depan umum, karena termasuk kemaksiatan itu. Oke. Au fi khalwatin li ghairi gharadin, atau di saat sendirian. Oh Ustaz, di saat sendirian nggak boleh Ustaz buka aurat, nggak boleh, kecuali punya tujuan.
Kan kalau sedang sendiri auratnya bagi kita kaum laki-laki itu adalah aurat besar, bagian depan, bagian belakang kalau lagi sendirian. Bukan berarti kalau sendirian bebas buka aurat tanpa ada hambatan halangan, enggak begitu, ada adab dan tata keramanya. Ibu sendirian, bapak lagi sendirian di kamar, dikunci, nggak ada orang, tetap saja urusan aurat harus dijaga. Ustadz, auratnya kalau lagi sendirian nggak ada orang, bagaimana Ustadz? Yang dijaga yang mana Ustadz? Yang dijaga bagi laki-laki adalah aurat besar, lubang depan, lubang belakang. Bagi perempuan antara pusar dan lutut. Walaupun sendirian di kamar. Tapi Ustadz kan kita kadang butuh mandi Ustadz. Supaya mandi airnya jelas-jelas menyeluruh ke seluruh badan, kita biasanya buka auratnya dibuka keseluruhan Ustadz. Itu bagaimana kalau seperti itu Ustadz? Itu tidak dipermasalahkan karena ada tujuan. Ini nggak ada cerita tujuan, ini di kamar sendirian. Kemudian nggak pakai pakaian, satu helai benang pun sudah salah itu. Makanya ilmu ini penting ini. Ini penting ini. Atau ada tujuan suami dengan istri, nggak ada masalah. Kan kita sudah pernah bahas ya, antara suami dengan istri tidak ada batasan aurat. Tidak ada batasan aurat. Tak ada masalah. Makanya Masya Allah untuk aurat ini penting. Bahkan tadi kan disebutkan ya, kita boleh membuka aurat kita di saat mandi, saat kita sendiri. Boleh, boleh. Ada tujuan. Atau lagi panas banget, ya deh. Gitu ya. Sendirian. Karena itu kan ada tujuan. Tapi tetap anjurannya orang mandi itu tetap nutup auratnya. Jadi mohon maaf, mandi itu anjurannya bukan telanjang bulat. Tapi anjurannya telanjang kotak saja. Gimana itu? Auratnya tetap dijaga. Jadi jangan sampai itu anjurannya. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, kalau lagi sendiri kan yang lihat cuma Allah, Ustadz. Ntar dulu. Ini kan ada pertanyaan, kalau kita sendirian itu Ustadz yang lihat kan cuma Allah. Ya sama malaikat deh, kan yang lain nggak ngelihat. Kata siapa? Setan, jin berpotensi mereka melihat kita. Kata siapa? Kita tidak bisa melihat jin, jin ada yang bisa melihat kita. Kan begitu. Makanya saat kita mau buka baju, pakaian, saat kita mau mandi, kan juga ada doanya. Di antara doa itu hikmahnya apa sih? Supaya menutup pandangan jin dan syaitan. Apa itu? Antara pusar dengan lututnya. Kecuali ada tujuan mandi, oke. Atau memang untuk pasangannya, oke, ya itu. Walaupun demikian, tadi mandi itu sunnahnya tetap nutup aurat. Sebagaimana berhubungan suami istri juga sunnahnya tetap ada penutupnya. Islam. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, kan Allah Maha melihat, kan yang dilihat hanya Allah. Pertama, kalau yang melihat hanya Allah itu belum tentu benar, karena mungkin saja makhluk Allah, jin dan yang lainnya juga ngelihat. Itu pertama. Yang kedua, anggaplah yang ngelihat hanya Allah saat kita sendirian. Pasti yang ngelihat hanya Allah. Berarti saat buka aurat yang ngelihat adalah Allah. Kan Allah, bagi Allah sama saja kita memakai pakaian dan tidak memakai pakaian, Allah kan Maha tahu segala sesuatu. Dari sisi Allah Maha tahu segala sesuatu itu benar, tapi dari sisi adab dan tata kerama kita di hadapan Allah, tetap menutup aurat adalah dianjurkan. Kayak gini deh. Kan di depan orang tua kita yang mahram pastinya, kita kan auratnya hanya ini laki-laki ya, perempuan juga. Pusar dan lutut, sebatas itu. Pusar dan lutut. Yang wajib ditutup itu.
Yang wajib ditutup itu. Berarti kan pakai celana, mohon maaf, pakai celana yang entah celana training atau apa begitu, kan cukup ya untuk menutupi. Pokoknya asal dipakai di atas pusar, lututnya ketutupan. Tapi coba, yang kayak begitu sopan nggak di hadapan orang tua kita? Satu itu. Yang kedua, sama di depan orang-orang yang lain juga sama. Coba, ada bapak-bapak, jabatannya Masya Allah, sebagai Pak Lurah misalkan, mengamalkan aurat yang wajib ditutup di depan orang-orang bagi seorang laki-laki yang merdeka adalah antara pusar dengan lutut. Coba pakai celana saja tutupi pusar lutut. Kira-kira pantas apa enggak? Jawabannya gimana? Ini Pak Lurah gila ini kan gitu. Kayaknya gila ini. Kenapa ini? Kayaknya habis uang buat pencalonan ini. Orang kan mikir begitu. Karena nggak pantas. Sama sebetulnya. Kita di hadapan Allah walaupun Allah Maha tahu, Maha melihat segala sesuatu, tapi ada tapinya. Adab dan tata krama kita di hadapan Allah harus dijaga. Yang nutup aurat ketika sedang mandi itu lebih beradab kepada Allah daripada tidak nutup aurat saat mandi. Ini. Sekali lagi, yang nutup aurat saat mandi itu lebih beradab daripada yang tidak nutup aurat saat mandi. Beradab kepada siapa? Kepada yang Maha melihat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sama ada pertanyaan begini, Ustadz, wudu itu boleh nggak dalam keadaan telanjang? Biasanya kita setelah mandi langsung wudu, tapi belum pakai pakaian, belum nutup aurat, Ustadz, boleh nggak? Kalau jawabannya boleh, maknanya adalah sah. Asal rukun atau fardu-fardunya, syarat-syaratnya dipenuhi, selesai, sah. Cuman kalau pertanyaan itu maksudnya adalah adab dan tata keramanya gimana Ustadz? Maka tidak beradab atau kurang beradab kepada Allah. Itu aja sudah. Jadi kalau pertanyaannya sah nggak wudunya? Sah. Cuman adab dan tata keramanya kurang kepada Allah. Makanya kita kalau selesai mandi, kemudian saat mandi memang buka aurat, kalau mau wudu tutup dulu deh auratnya. Itu namanya lebih beradab kepada Allah. Bukan urusan kewajiban, tapi urusan tata krama. Kan kita hidup nggak mesti dengan selalu kewajiban, tidak, kan ada adab dan tata kramanya. Jadi gitu, ini urusan aurat, awas jangan sampai dibuka di depan orang yang tidak boleh melihatnya. Kalau di depan orang yang boleh melihatnya tidak masalah. Siapa orang yang boleh melihatnya Ustadz? Kalau mutlak tanpa batasan antara suami dengan istri. Mutlak tanpa batasan. Tidak ada aurat antara suami dengan istri. Kemudian ada dengan mahram. Mahram itu yang tidak boleh dinikahi. Antara pusar dan lutut bagi laki perempuan. Mahram. Walaupun mohon maaf kami harus sampaikan. Ini kan kaitan dengan hukum asal ya. Hukum asal. Hukum asal itu diterapkan dalam keadaan normal Pak Bu. Dalam keadaan normal. Tapi di saat zaman rusak di mana banyak kejadian orang tua yang memperkosa anaknya, anak yang memperkosa orang tuanya, kakak yang merenggut kehormatan adiknya, adik yang merenggut kehormatan kakak perempuannya, banyak kejadian di mana-mana. Kalau sudah begitu, tutup aurat, perlakukan dia seperti orang lain, udah gitu. Dalam hal menjaga aurat. Karena fitnah, naudzubillah sekarang luar biasa. Hampir tiap hari kasusnya ada aja yang begitu itu. Sekali lagi, Ustadz, aurat perempuan di depan mahramnya antara pusar dengan lutut Ustadz. Bukan berarti yang diamalkan harus itu. Kalau seandainya bisa menimbulkan fitnah, wajib ditutup. Semuanya wajib ditutup. Maka kami jelaskan dalam keadaan normal ini hukum asalnya, tapi dalam keadaan tidak normal seperti kebanyakan yang terjadi di zaman ini, sudah tutup. Dah.
Mau kakak dengan adik tetap tutup. Kalau mau buka mungkin buka kerudung masih normal lah di depan adiknya, di depan kakaknya. Tapi lebih dari itu enggak. Mau pakai celana pendek di depan ini, pakai baju ketat di depan adiknya, di depan kakaknya. Alasannya kan bukan aurat, masya Allah. Enggak begitu. Nah, makanya ngajinya yang serius. Baik, kita lanjutkan. Wastiqbalul qibla wastidbaruha bi bawlin wa gha'itin min ghairi ha'il. Menghadap kiblat atau membelakanginya di saat buang air kecil atau buang air besar tanpa penghalang. Buang air kecil atau buang air besar itu enggak boleh ngadep kiblat, sebagaimana tidak boleh membelakangi kiblat. Jika tidak ada penghalang di hadapan kita antara kita dengan arah kiblat itu. Contohnya bagaimana? Mungkin lagi ke kebun kita. Akhirnya nggak menemukan kamar mandi di situ. Akhirnya gimana kalau sudah nggak menemukan kamar mandi? Ya sudah, terpaksa buang airnya, buang hajatnya di tempat yang terbuka. Kalau terpaksa buang hajat di tempat yang terbuka, memang ada adab tata keramanya, nanti kita bahas lagi. Tidak boleh lebih pendek dari, atau tidak boleh, kita panjang dulu. Tidak boleh lebih jauh daripada 3 dhira'. 1 dhira' anggap 50 cm. Berarti penghalangnya tidak boleh lebih jauh dari 150 cm, semeter setengah. Kita mau buang air nih, terpaksa harus madep kiblat, ke arah kiblat, atau di belakang, membelakangi kiblat. Maka jawabannya, awas, harus ada satirnya. Ustadz, kalau membelakangi kiblat, satirnya ada di belakang apa di depan? Di belakangnya. Lebih bagus belakang dan depan. Satirnya, penghalangnya, jangan lebih jauh daripada 150 cm. Ustadz, di hutan Ustadz, kemudian di bawah, di dekat pohon Ustadz, di depan ada pohon, memang ada kiblat, tapi pohonnya jaraknya 3 meter, nggak boleh. Itu dosa. Oke. Atau jaraknya memang 1,5 meter, bahkan mungkin 1 meter. Jarak satirnya ini, penghalang atau penutupnya ini. Hanya tingginya itu kurang dari 2/3 dhira', 2/3 dhira', 1 dhira' 50 cm, 2/3-nya. Maka yang aman tuh 40 cm ke atas. Tingginya gitu. Jadi penghalangnya itu kiblat atau membelakangi kiblat, nggak ada masalah. Cuman afdolnya tetap jangan membuat toilet yang ngadep atau membelakangi kiblat. Walaupun biar toilet itu memang tempat yang dikhususkan untuk buang hajat. Afdolnya begitu. Jadi kalau mau bangun rumah, tolong ya catatannya, toiletnya jangan ngadep kiblat atau membelakangi kiblat. Kan nggak apa-apa Ustaz, nggak dosa. Betul, nggak apa-apa, nggak dosa, tapi tidak afdol. Kita nggak berbicara melulu tentang dosa, dosa dan dosa, nggak, tapi nggak afdol. Nah gitu ya. Wat-taghawutu wal baulu 'alal qabr. Ini buang air besar atau buang air kecil di atas kuburan. Itu haram. Oh, harus nggak boleh. Iya, tetap nggak boleh. Haram nggak boleh. Ustadz, kuburannya pemakaman lama, nggak boleh sudah. Jasadnya manusia itu terhormat walaupun sudah meninggal, terhormat itu. Oleh karenanya kita wajib mengebumikannya. Oleh karenanya kita masih wajib menyolati dan mengafaninya. Kalau jasad manusia tidak terhormat, dia tinggal dibuang saja. Ini terhormat loh ya, hati-hati. Bahkan adabnya orang ziarah kubur ini. Ziarah kubur lah ke mayit.
Jaraknya itu saat ziarah kubur, bagaimana memperlakukan si mayit itu seperti orang hidup. Artinya kita dalam ziarah kubur itu berdekatan gitu. Sebagaimana kalau si mayit itu masih hidup, gimana kita ziarah? Seperti itu modelnya. Artinya si mayit itu punya kehormatannya. Jangan mentang-mentang ini kuburan kemudian buang air di kuburan. Aduh, itu dosa itu. Nggak boleh itu. Oke ya, nggak boleh itu. Walaupun buang air kecil Ustaz, walaupun buang air kecil. Dah. Tapi kalau di pemakaman tersebut ada kamar mandi Ustaz, ya itu mah bukan di kuburan namanya, di kamar mandi. Nggak ada masalah. Kita lanjutkan, wal baulu fil masjid walau fi ina, dan buang air kecil, apalagi buang air besar gitu. Buang air kecil di masjid, walaupun buang air kecilnya di tempat, artinya ada tempatnya, ada wadahnya. Tidak boleh itu. Ada orang mohon maaf lagi sholat, setelah sholat sudah kebelet, sudah pengen pipis nggak kuat. Masjidnya kebetulan gede, gimana ini? Sudahlah cari botol aja misalkan. Ini ibu-ibu jangan ngebayangin aneh-aneh bu. Ini kan namanya fikih itu yang begini harus dicontohkan. Kalau nggak paham nanti. Saat di masjid sudah nggak ketahan itu pengen pipis. Kamar mandinya jauh. Terus bagaimana? Sudahlah di botol aja, di botol. Tapi di masjid. Nggak langsung di masjidnya enggak, tapi terus gimana? Tetap saja nggak boleh, dosa kayak begitu. Karena itu hukumnya sama dengan buang air kecil di masjid. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, tapi bagaimana dengan kamar mandi yang nempel dengan masjid itu? Bagaimana itu? Apakah nggak boleh Ustadz buang air kecil, apalagi buang air besar di kamar mandinya masjid? Ini harus dijelaskan. Kamar mandi masjid, walaupun kadang nempel dengan masjid, itu bukan bagian dari masjid. Itu sudah luar daripada masjid. Maka yang buang air kecil, buang air besar di situ tidak masalah. Tidak problem sama sekali. Cuman ada satu catatan, ini tolong ada satu catatan. Normalnya masjid itu kan wakaf ya. Dan kamar mandinya juga biasanya diwakafkan. Namanya wakaf itu ada mauquf alaih, ada untuk siapa diperuntukkan wakaf itu. Wakaf itu ada peruntukannya. Maka kamar mandi yang ada di masjid normalnya diperuntukkan untuk orang-orang yang sholat di masjid. Awas ya, sekali lagi. Kamar mandi yang ada di masjid normalnya diperuntukkan untuk orang-orang yang sholat di masjid tersebut. Maka hati-hati, jangan sampai kita dalam perjalanan, contohnya dalam perjalanan, karena kita sudah betul-betul nggak tahan ingin buang air kecil, kemudian kita mampir ke masjid, dicari kamar mandinya, buang air kecil lah di situ. Bagaimana itu hukumnya? Awas, potensi dosa kita. Kenapa? Itu kamar mandi masjid diperuntukkan untuk orang-orang yang sholat di masjid, bukan orang-orang yang lalu lalang perjalanan bebas begitu, bukan begitu. Maka hendaknya kita berhati-hati semuanya, jangan sampai kita menggunakan kamar mandi masjid kalau kita bukan bagian dari orang-orang yang sholat di masjid tersebut. Terus gimana Ustadz kalau seandainya kita dalam perjalanan sudah nggak tahan, kita pengen buang air kecil atau buang air besar? Maka yang dicari kan ada rest area, itu lebih aman. Yang dicari rest area. Jangan nyari masjid hanya untuk buang air kecil. Mohon maaf, ini harus dijelaskan hukumnya. Karena sekali lagi, kamar mandi yang nempel dengan masjid umumnya normalnya itu diwakafkan untuk orang-orang yang sholat di masjid itu. Berarti kalau orang-orang yang tidak sholat di masjid itu tidak boleh menggunakan kamar mandi itu. Walaupun orang kampung sempat, enggak, walaupun orang kampung, kalau enggak sholat di situ jangan gunakan itu kamar mandi.
Walaupun itu masih di pinggir jalan Ustadz, kemudian kita sedang perjalanan, kita kemudian sudah nggak tahan, pengen buang air di situ, boleh apa enggak Ustadz? Enggak, jangan. Cari rest area, kan banyak itu kamar mandi. Ini jangan gara-gara 2.000 rupiah milih kamar mandi masjid. Sudahlah bayar 2.000 rupiah, nggak ada masalah. Tapi halal kita, nggak pakai haknya orang lain. Ya, khususnya ini orang tua kami, bapak ibu semuanya, para pemirsa di mana Anda berada, yang sekali lagi yang sering melakukan perjalanan, kalau hanya sekedar ingin buang air kecil, tolong pilihnya rest area atau toilet umum. Jangan toilet khusus milik masjid. Kecuali memang kita niat sholat di situ sekalian buang air kecil. Oh, itu nggak masalah. Kalau sudah seperti itu, tidak masalah sama sekali. Ya, jadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Wa 'alal mu'azzam. 'Alal mu'azzam itu maksudnya adalah buang air, buang kotoran di sesuatu yang diagungkan dalam syariat Islam. Contohnya mushaf Quran. Ada orang buang kotoran, na'udzu wa ta'ala. Darah haid najis. Maka hukumnya sama dengan kotoran tadi itu. Enggak sesuatu yang najis kok malah dicampur atau dioleskan ke mushaf. Itu ada yang seperti itu. Na'udzubillah. Baik, wa tarkul khitan ba'dal bulugh. Termasuk kemaksiatan kemaluan adalah meninggalkan atau tidak berkhitan setelah baligh. Muslim atau muslimah dalam mazhab kita. Kok tidak dikhitan sampai dia baligh, maka hukumnya adalah dosa. Khitan itu sunat. Dalam mazhab kita baik laki-laki atau perempuan wajib disunat. Cuma catatannya begini. Kalau laki-laki kan batasannya jelas. Kalau perempuan bagaimana? Diperdebatkan batasannya sampai mana. Tapi yang jelas, kalau laki-laki disepakati kewajiban khitannya, kalau perempuan diperdebatkan juga. Ada ulama yang mewajibkan, mazhab kita nih. Ada juga ulama yang tidak mewajibkan. Hukumnya hanya sunnah saja. Dalam kalangan mazhab Imam Malik ada yang seperti itu. Satu, hukumnya untuk perempuan itu diperdebatkan. Yang kedua, batasannya juga diperdebatkan. Ada yang mengatakan, bagi yang mengatakan wajib, harus ada yang terpotong. Ada yang mengatakan nggak harus ada yang terpotong, walaupun hanya tergores sedikit sudah cukup. Dan ini hendaknya disesuaikan dengan medis. Jadi yang baik tuh yang bagaimana disesuaikan dengan medis. Tidak ada masalah dalam hal ini. Ya. Cuman kalau ada seorang laki-laki, kemudian laki-laki tersebut baligh, dia seorang muslim tapi belum dikhitan, maka dia dosa. Ustaz, kalau meninggal gimana Ustaz? Kalau meninggal gimana Ustaz? Kalau meninggal apakah dikhitan? Ini ada cerita, ini contoh-contoh. Ada seorang muslim, dia belum dikhitan, belum disunat, sudah keburu meninggal duluan, sudah balik. Kalau belum balik sudah, nggak usah ada dibahas, sudah selesai. Ini sudah balik, sudah dewasa, belum khitan juga, keburu meninggal. Saat sudah meninggal jadi mayit, apakah dikhitan? Kita datangkan dokter untuk mengkhitan, untuk nyunat, atau enggak? Maka jawabannya enggak usah. Kalau sudah meninggal tidak usah. Gitu ya. Kalau sudah meninggal tidak usah. Dan untuk masalah khitan ini gini. Khitan itu adalah kewajiban yang sebetulnya tidak ada kaitan langsung dengan bab najis, tidak ada. Maksudnya, kalau orang belum dikhitan, apakah sholatnya sah?
Maka ada yang mengatakan sholatnya nggak sah, kenapa? Karena najis. Di mana najisnya? Di tempat yang belum dikhitan itu. Najisnya ada di situ. Maka jawabannya kalau karena najis, berarti kalau ada orang dewasa belum dikhitan, tempat itu bersih dari najis, benar-benar bisa bersih begitu, maka jawabannya sholatnya tetap sah. Hanya kan kalau untuk anak-anak gimana sih bersih-bersih dari bersuci yang belum dikhitan? Gusti Allah tuh. Tapi dia dapat pahala kalau dia sholat, dia puasa, dia dapat pahala. Nah pertanyaannya, oke Ustadz, ada anak kecil usia 8 tahun, dia belum dikhitan Ustadz, kemudian dia sholat gimana? Maka jawabannya, bersih enggak itu? Apa ya? Pokoknya itulah itu ya, insyaallah paham ya. Bersih enggak itu? Yang belum dikhitannya itu bersih apa enggak? Kalau bersih dari najis ya sah sholatnya. Tapi kalau enggak bersih dari najis ya enggak sah sholatnya. Karena sholat itu harus bersih dari najis. Di antara soft orang-orang dewasa misalkan, itu bisa berpotensi memutus soft. Sehingga nanti fadilah sholat jamaahnya hilang bagi yang ada di soft itu. Maka solusi terbaiknya sudah ikuti anjuran baginda Nabi, khitan itu waktu masih kecil, 7 hari dikhitan. Kalau kata dokter, oh ini kuat. Kalau kata dokter nggak kuat, tunggu, jangan dipaksakan. Jangan maksa ngomong, saya ikut sunnah Ustadz, 7 hari pokoknya disunat. Kata dokternya jangan, dokter lebih tahu. Sudah, jangan ngikuti. Itu kan kesunahan dengan syarat. Jadi gitu, ada kesunahan khitan 7 hari atau 40 hari dikhitan di masa-masa ini. Iya, tapi ada syaratnya. Syaratnya si anak mampu, kuat, itu syaratnya. Dan dari mana kita tahu si anak mampu dan kuat? Ya dari ahlinya. Siapa itu? Dokter. Tanya dulu dokter, ini anak saya kira-kira mampu apa enggak? Kalau anak saya ternyata mampu pak, kuat pak. Bahkan kalau dikhitan di usia 7 hari, besoknya langsung sembuh. Karena belum bergerak itu bayi. Dan itu memang faktanya. Ya sudah, kalau gitu khitan selesai, nanti nggak menimbulkan kerepotan tadi itu. Ketika di masjid repotnya bukan main ya. Yang jelas khitan bagi seorang laki-laki disepakati kewajibannya. Kalau sampai balik belum dikhitan maka dia dosa. Dan orang yang belum dikhitan potensi sholatnya membawa najis. Tidak mesti memang, tapi berpotensi membawa najis. Kalau membawa najis bisa jadi tidak sah. Terus juga ngapain sih dipertahankan begitu, kayak sesuatu yang berharga banget, kenapa sih? Padahal dokter sudah mengatakan yang sehat itu di khitan, udah gitu aja. Bukan hanya urusan najis atau tidak najis, tapi urusan sehat dengan tidak sehat ya. Sudah Masya Allah syariat Islam membimbing kita kepada sesuatu yang sangat baik. Sudah baik.